Siang itu, matahari menggantung tinggi di langit. Cahayanya menembus tiap celah, menjadi bintang paling terang di antara awan-awan yang berjajar. Guratan langit biru membentang seperti siluet harapan. Namun terang itu menyimpan panas yang membakar. Semakin terang, semakin silau, semakin perih. Seperti itulah hidup Naila. Wanita berusia 35 tahun, yang dari luar tampak sempurna. Rumah megah berdiri anggun. Mobil mewah terparkir rapi, pakaian indah membungkus tubuh rampingnya. Dan dua anak, cantik dan tampan yang menimba ilmu di sekolah terbaik kota. Orang-orang memandangnya sebagai wanita beruntung, menikah dengan Rendra, seorang kepala di instansi pemerintah, anak tunggal yang mapan dan terhormat. Tapi semua itu hanyalah topeng. Topeng yang membungkus luka-luka lama. Luka yang tak pernah sempat sembuh karena terlalu sering disembunyikan. Naila, sebetulnya dia bukan wanita biasa. Ia lulusan S2 dari universitas ternama, pintar, terdidik, dan punya masa depan cerah. Tapi ia memilih jalan yang tak banyak wanita sepertinya pilih. Setelah lulus, ia memilih menikah dan percaya bahwa Rendra adalah cahaya. Ia tak melihat jabatan, tak tertarik pada status Rendra yang saat itu hanya seorang pegawai golongan rendah. Tapi cinta membuat Naila yakin bahwa pria itu mampu membawakannya mentari di kehidupannya. Tapi ternyata mentari itu terlalu panas. Seperti buah yang tampak ranum dari luar, tapi busuk di dalamnya. Naila pun baru tersadar saat membuka kulit itu dan mendapati isinya penuh belatung. Seperti itulah Naila, mendapati dirinya terjebak di antara dua luka yang tak pernah sembuh. Seorang suami yang mencintai ego lebih dari cinta, dan seorang mertua yang lebih sering menuntut daripada memeluk. Buah ranum yang dulu ia bayangkan, tak pernah bisa ia cicipi. Hanya kulitnya yang indah, tapi isinya pahit, membusuk, dan menggores nurani. Bu Lastri, wanita yang menamai dirinya ibu mertua, tapi tak pernah benar-benar menjadi seorang ibu. Ia menyalahkan Naila atas segala hal, tentang rumah yang tak sempurna, tentang suami yang pulang dengan wajah letih, tentang cucu yang dianggap terlalu manja. Naila hidup dalam rumah yang besar, tapi jiwanya sempit, sesak oleh telunjuk yang selalu menuduh, dan suara tinggi yang terus memekakan hatinya. Dan Rendra, lelaki yang dulu ia percaya mampu membawakan mentari, kini justru menjadi badai yang mematikan api kecil di dadanya. Bagi Rendra, istri adalah sosok yang hanya perlu menunduk dan mengangguk. Seorang pelengkap meja makan yang harus diam dan patuh seperti bayangan. Ada tapi tak boleh bersuara. Tapi di tengah kegersangan itu, Tuhan menitipkan dua tetes embun yang paling jernih. Mereka bernama Cinta dan Bima, dua anak kecil yang selalu hadir dengan senyum polos dan pelukan hangat, seolah berkata, "Ibu, jangan jatuh, kami butuh kamu berdiri." Mereka adalah air di padang tandus jiwanya. Mereka adalah kekuatan yang menopang kakinya untuk terus bangun di setiap pagi. Bahkan ketika semalam ia tertidur dengan air mata dan tubuh yang menggigil. Cinta dan Bima adalah alasan mengapa Naila belum menyerah. Mereka adalah satu-satunya sinar di dalam rumah yang gelap, di mana dirinya tak lebih dari hiasan kelam, agar Rendra bisa tampak lebih bersinar. Buah yang busuk tak hanya hitam di dalam, tapi juga berbau menyengat dan dipenuhi ulat-ulat kecil yang merayap dalam diam. Semakin lama dibiarkan, semakin menjijikkan ia menggerogoti. Seperti itulah
Rendra bukan hanya arogan, bukan hanya tak tahu berterima kasih, tapi juga seorang lelaki yang tak setia. Naila tahu itu. Ia tahu sejak setahun lalu. Ketika ia menemukan bukti-bukti kecil yang tak pernah bisa berbohong. Lembaran struk pembayaran kos dan hotel, nota restoran mewah yang tak pernah ia datangi, barang-barang wanita yang tak ia miliki, hingga bukti pembayaran skincare mahal beraroma asing. Setiap kali Naila bertanya, Rendra selalu mengelak. Dan ketika tak bisa mengelak, ia akan menyerang dengan berkata, "Kau ini istri, urus saja rumah dan anak. Tak usah banyak tanya." Bagi Rendra, memberi tempat tinggal dan makanan saja sudah lebih dari cukup. Namun hatinya tidak pernah hadir di rumah. Dan Bu Lastri seolah menjadi pelindung kebusukan itu. Ia menyalahkan Naila, menuding menantunya tak pandai berdandan dan tak tahu cara menjaga kecantikan hingga pantas suaminya melirik wanita lain. Kata-kata itu menusuk bagai sembilu, tapi tak lebih menyakitkan dari kabar yang datang dari luar. Selentingan demi selentingan mulai terdengar di lingkungan tempat Rendra bekerja. Katanya, Rendra punya simpanan. Cewek muda, masih sekolah, anaknya cantik dan ranum. Begitu cepat bau busuk menyebar. Karena sepintar-pintarnya kamu menyembunyikan bangkai, aromanya akan tetap menembus celah, menyusup ke hidung orang-orang yang lewat. Lalu mereka sadar, itu bukanlah bungkusan permata, tapi gundukan sampah yang membusuk. Dan Rendra, semakin hari, semakin menjadi tumpukan bangkai yang menjijikkan. Seperti bongkahan yang dulu mereka kira berisi emas dan mutiara hanya karena terbungkus kain mewah, kini tersingkap sudah. Ternyata itu hanyalah sampah busuk yang disamarkan dengan kemewahan. Dan mungkin alam pun sudah muak. Muak pada segala topeng yang dipakai Rendra, pada kesombongan yang mengangkasa dan nafsu yang tak mengenal batas. Maka malam itu, di antara sunyi dan nyanyian jangkrik, ketukan keras menggema di rumah megah yang selalu terasa dingin. Di balik pintu, berdirilah aparat penegak hukum. Wajah-wajah serius membawa kabar duka, bukan untuk Naila, tapi untuk mereka yang selama ini menginjaknya. Rendra, dia dilaporkan atas kasus pelecehan terhadap seorang siswi yang usianya baru 18 tahun. Dunia serasa runtuh bagi keluarga yang selama ini berdiri di atas pujian palsu. Bu Lastri menjerit dan menangis. Tapi tangisnya tak lebih dari rasa malu yang kini menggulung kehormatannya. Rendra, lelaki yang dulu berdiri tinggi dengan kepala mendongak, kini berjalan lunglai, dibawa petugas ke kantor polisi. Semua seperti hukuman yang turun perlahan namun pasti. Ia dipecat dari jabatannya. Hilang sudah gelar, kehormatan, dan kekuasaan. Meski kasus itu diselesaikan secara damai dengan menjual mobil mewah yang dulu jadi lambang kesombongannya, tapi tidak ada damai bagi nama yang telah terlanjur tercoreng. Karena bisik-bisik tetangga lebih kejam dari palu hakim, dan penghakiman lingkungan lebih menyakitkan dari hukuman pidana. Hari demi hari, Rendra mulai kalah melawan rasa malu. Ia terkurung dalam pikirannya sendiri. Hingga di suatu pagi, tubuhnya mendadak lemas. Langkahnya terhenti. Rendra terkena stroke. Separuh tubuhnya lumpuh. Ia masih bisa berjalan, tapi tak pernah lagi bisa berdiri tegak. Yang dulu bersinar, kini hanya bayangan suram, dihantui bisikan masa lalu, dan terkurung dalam tubuh yang semakin tak berdaya. Rumah megah itu kini tinggal kenangan.
Dinding putih berornamen emas telah terganti menjadi tembok sederhana yang mulai mengelupas catnya. Mereka terpaksa pindah setelah semua dijual. Mobil, perhiasan, bahkan lukisan besar di ruang tamu yang dulu menjadi lambang kejayaan keluarga. Semua habis demi biaya pengobatan Rendra yang belum juga bisa merundukkan kepalanya. Rupanya, stroke hanya melumpuhkan tubuhnya, tapi tidak menyentuh egonya. Rendra tetap seperti dulu. Ia mendikte dengan daftar panjang pemberian yang diungkit-ungkit. Dulu kau tinggal di rumah besar, karena aku, baju-bajumu, emas-emas itu, sekolah anak-anak, semua dari uangku. Sekarang aku tak bisa kerja, kau yang harus ganti. Ucapan yang lebih menyerupai tagihan hutang daripada kalimat seorang suami pada istrinya. Baginya, cinta pernah dibayar tunai. Dan kini, saatnya Naila membalas. Rendra merasa Naila telah menerima terlalu banyak. Maka sekarang, ia menuntut Naila mengganti semua itu dengan keringat dan tenaga. Tak peduli Naila sudah merawatnya siang malam, tak peduli Naila pernah mengorbankan karir, tubuh, dan waktu mudanya. Dan Bu Lastri tak kalah kejamnya. Perempuan tua itu, alih-alih membantu atau menyadari keburukan anaknya, justru memaksa Naila menggantikan peran suami. Kau harus kerja, kau yang harus mencari uang sekarang. Anakku sakit karena kamu. Jadi kamu yang harus bertanggung jawab. Suara itu menggema saban pagi, di antara suara sendok yang berdenting di gelas kosong. Pohon yang dulu tumbuh hijau di padang rumput, lalu dipindahkan paksa ke tanah yang kering dan gersang. Di padang pasir yang hanya tahu terik, tak ada lagi embun, tak ada lagi air yang menetes ke akar. Akar yang dulu kuat mencengkeram tanah, kini mulai mengering dan rapuh. Karena bahkan batang dan daunnya pun sudah tak lagi hijau. Daun-daun menguning satu persatu, luruh seperti harapan yang gugur, sementara langit hanya menyisakan panas, dan bumi tak memberi pelukan. Dan ketika badai datang, angin menggulung pasir dengan buasnya, mana mungkin pohon itu bisa tetap berdiri. Ia menyerah. Bukan karena lemah, tapi karena alam tempat ia dipaksa hidup tak pernah menerimanya. Maka, pohon itu pun melepaskan akar. Ia pasrah pada angin, berharap badai membawa tubuh keringnya ke suatu tempat yang kembali hijau. Tempat di mana cinta bisa tumbuh, bukan hanya luka yang terus disiram. Naila adalah pohon itu. Tubuhnya yang dulu tegak, kini mulai membungkuk. Jiwanya mulai melemah, matanya makin sering basah, tapi tangisnya selalu ia tahan. Cinta dan Bima kini bukan lagi anak-anak kecil. Cinta yang berusia 13 tahun dan Bima yang sudah menginjak usia 10 tahun. Mereka telah tumbuh, dipaksa dewasa oleh kenyataan yang mereka lihat sendiri. Mereka tahu ketika ibunya menangis diam-diam. Mereka hafal suara tangis yang disembunyikan di balik piring yang dicuci, di balik suara motor dagangannya, di balik ucap "tidak apa-apa" yang sudah 1000 kali terdengar. Dan tiap luka yang menggores hati Naila, mereka ikut merasakannya. Hingga suatu malam, ketika rumah itu terlalu sunyi, ketika denting jam menggema seperti palu, dan peluh Naila menetes bersama air mata yang tak sempat diseka. 2 pasang tangan kecil datang menggenggamnya. Lalu suara yang tak pernah Naila sangka keluar dari mulut anak-anaknya. "Bu, ayo pergi saja dari rumah ini." Kata-kata yang terasa seperti pintu, yang selama ini Naila tak tahu, ternyata sudah lama terbuka. Dan malam itu, Naila tersenyum di balik air mata yang belum sempat kering. Karena sampah, tetaplah sampah.
Dan sampah yang sudah membusuk tak akan pernah menjadi harum, meski kau bungkus dengan kain yang paling mahal sekalipun. Ia tetap akan berbau di siang maupun malam, saat hujan, bahkan di tengah panas yang paling terik. Ia hanya akan membusuk lebih dalam, menyebar lebih luas, dan menusuk lebih tajam. Maka, buanglah. Buanglah sampah itu sejauh mungkin, agar kamu bisa kembali menghirup segarnya udara pagi yang dibawa oleh mentari tanpa bayang-bayang gelap. Agar kamu bisa tidur dengan tenang dalam pelukan sang rembulan tanpa harus risau akan bau yang menyengat dari luka yang tak kamu buang. Karena tidak semua yang datang harus disimpan, dan tidak semua yang kau rawat akan tumbuh menjadi indah. Beberapa hanya datang untuk mengotori hidupmu, dan pelajaran terbaik adalah saat kau berani membuka jendela, melempar sampah itu keluar, lalu menutupnya rapat agar tak pernah membiarkan bau itu kembali masuk. Tekad dan kesungguhan hati sudah bulat. Naila tak lagi bimbang. Kali ini bukan untuk bertahan, tapi untuk pergi. Naila mengajukan cerai. Dan saat surat itu dibacakan, di hadapan dua orang yang selama ini menyiksanya, yang keluar dari mulut mereka bukan permohonan maaf, tapi senyum mengejek. Rendra, dengan tubuh yang lemah tapi kepala yang tetap mendongak, tertawa kecil seolah Naila hanyalah mainan yang bosan ia mainkan. Dan Bulastri, dengan nada sinis yang masih menusuk, menggumam, dasar perempuan tak tahu balas budi. Mereka lupa siapa yang sebenarnya sedang terjatuh. Ego menutup mata dan telinga mereka, menyumbat hati dari rasa bersalah, sehingga yang tersisa hanyalah tuduhan dan dendam. Tidak ada kata maaf, tidak ada tangisan, hanya bisikan hina yang menyertai langkah Naila keluar dari rumah itu. Tapi langkah itu bukan langkah seorang wanita yang kalah. Ketika Naila sedikit gentar, dua tangan kecil menggenggamnya erat. Cinta dan Bima, mata mereka tak menoleh ke belakang. Mereka tahu, mereka bukan sedang dibuang, melainkan sedang membuang. Bukan rumah itu yang mereka tinggalkan, tapi luka yang tak kunjung sembuh. Dan ini pertama kalinya mereka memilih jalan menuju kebahagiaan dengan langkah yang ringan dan hati yang siap disembuhkan. Karena cinta sejati bukanlah tentang bertahan, tapi tentang berani untuk pergi demi hidup yang lebih layak dicintai. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berganti, musim pun tak tinggal diam. Terik panas yang dulu menyengat kini digantikan oleh langit yang menghitam, awan gelap berkumpul, petir menggelegar, dan hujan turun dengan derasnya. Tanah yang dulu kering dan retak, kini berubah jadi lumpur yang dalam. Air hujan bukan lagi berkah, tapi badai yang menyapu segalanya, menumbangkan tiang-tiang tinggi yang dulu tegak pongah, seperti ego Rendra yang perlahan terkikis. Bersama tubuhnya yang menua, bersama langkahnya yang tak lagi kuat, dulu ia hanya perlu berteriak, dan Naila pasti akan datang. Dulu, ketika perutnya lapar, ia cukup memanggil, maka meja makan akan terhidang. Tapi kini, sekeras apapun ia berteriak, tak akan ada yang datang. Tak ada lagi nama Naila yang menggema dalam rumah itu. Tak ada jawaban, hanya gema sunyi yang memantul dari dinding-dinding tua. Badannya sering sakit saat malam tiba. Tapi rasa sakit itu tak lebih menyiksa dari pikirannya yang terus mengembara ke masa lalu. Kenangan yang dulu ia abaikan, kini satu persatu menampakkan wajahnya. Ia baru sadar, ternyata pelukan Naila adalah rumah,
Senyum Naila adalah obat, dan kepergiannya adalah akhir dari semua yang dulu ia anggap abadi. Tapi penyesalan datang terlambat, dan tak pernah mengubah apa-apa. Bu Lastri pun sama. Dulu ia bisa berkecak pinggang, menunjuk dengan telunjuk yang tajam, menjatuhkan kata-kata seperti cambuk pada menantunya. Tapi kini, siapa yang mau datang mendekat? Siapa yang sudi tinggal di rumah yang dipenuhi kesunyian dan penyesalan? Anak tunggalnya, yang dulu ia banggakan, kini bukan intan yang bisa ia pamerkan, tapi tubuh lemah yang harus ia rawat dengan tangan yang mulai gemetar dan tubuh yang mulai renta. Tak ada cucu yang datang menjenguk, tak ada menantu yang membukakan pintu. Hanya jam tua yang berdetak pelan dan suara angin yang menyusup dari celah-celah kusen tua. Inilah karma. Ia tidak datang dengan suara keras, tapi dengan kesepian yang menghantam perlahan, tapi menghancurkan segalanya. Manusia sering lupa bahwa semesta punya hukumnya sendiri. Hukum alam yang tak tertulis, tapi pasti bekerja. Ia datang setelah manusia merasa dirinya paling kuat, paling tinggi, tak tersentuh. Mereka lupa bahwa tak ada yang abadi. Dan saat waktunya tiba, segala yang mereka banggakan hancur perlahan. Bukan dengan dentuman, tapi dengan sunyi. Rendra kini hidup dalam penyesalan yang menggerogoti pelan-pelan. Ia tak bisa tidur tenang karena mimpi buruk datang sebagai balasan. Kenangan-kenangan masa lalu datang seperti film yang terus berulang, tapi tak pernah bisa ia edit atau ubah. Kadang ia rindu pada tawa Cinta dan Bima, tawa yang dulu tak pernah ia pedulikan. Kini menjadi gema yang menyakitkan di telinganya. Ia mencoba menghubungi mereka, tapi semua nomor tak ada yang berhasil tersambung. Seolah anak-anak itu berkata, "Rasa sakit yang kami dulu rasakan, sekarang kamu yang rasakan." Dan ketika tangis itu tak lagi mampu ia tahan. Ketika sepi menjadi satu-satunya teman di malam panjang, maka nadinya menjadi pelarian. Berkali-kali dia mencoba menggores nadinya, berharap mimpi buruk bisa selesai. Tapi lagi-lagi, alam belum mengizinkannya pergi. Ia tetap hidup untuk merasakan semuanya. Dan Bu Lastri, yang dulu gagah dengan telunjuknya, kini mulai tenggelam dalam kelelahan yang tak berujung. Lelah mengurus anak yang kini lebih seperti beban. Lelah bangun pagi hanya untuk mencari sesuap nasi. Lelah karena dunia tak lagi peduli padanya. Rumah itu kini sunyi. Hanya dua tubuh tua yang sama-sama terluka, tapi terlalu sombong untuk saling menguatkan. Di lain sisi dunia, di tempat yang dulu terasa asing, matahari bersinar. Bukan terik yang membakar, tapi hangat yang memeluk. Kala hujan datang, ia bukan lagi banjir yang merusak, tapi tetes segar yang membasahi bumi, menyuburkan luka-luka lama, agar tumbuh menjadi harapan baru. Tanah yang dulu gersang, kini kembali hijau. Pohon itu, yang dulu nyaris tumbang diterjang badai, kini menumbuhkan pucuk-pucuk baru yang hijau. Daun-daun muda mulai menari bersama angin. Burung-burung kecil bersarang di rantingnya. Kupu-kupu beterbangan di sekelilingnya, membawa warna yang dulu hilang dari hidup Naila. Meski tanpa suami, Naila tetap menapaki jalan kehidupannya dengan kedua kakinya sendiri. Bersama dua malaikat kecil, Cinta dan Bima, ia memulai lembaran baru. Menulis ulang kisah hidupnya bukan dengan air mata, tapi dengan senyum dan semangat yang tak lagi rapuh. Di sebuah warung kecil dengan aroma masakan yang menggoda, Naila berdiri di balik etalase kaca,
Tangannya lincah, meracik pesanan. Mulutnya tersenyum ramah pada para pembeli, keringat membasahi pelipisnya. Tapi kali ini, itu bukan keringat luka, melainkan keringat perjuangan yang membawa kebahagiaan. Cinta dan Bima pun turut membantu. Menyeka meja, mencuci piring, dan menyelipkan tawa kecil di sela-sela kesibukan. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang kuat, yang mengerti arti peluh, yang memahami betapa besar cinta seorang ibu yang tak pernah bisa dibeli, tapi bisa diwarisi lewat teladan, lewat pelukan, dan lewat keberanian untuk meninggalkan luka demi hidup yang lebih layak. Dan langit hari itu seolah ikut tersenyum dengan goresan biru yang indah, menjadi saksi bahwa tak semua yang patah harus hancur. Beberapa justru tumbuh lebih kokoh setelah badai. Dalam hidup, kita seringkali diajarkan untuk bertahan. Bahkan ketika luka itu terlalu dalam, bahkan saat hati mulai kehilangan suaranya. Tapi sesungguhnya, bertahan tidak selalu berarti kuat. Terkadang, kekuatan sejati justru datang dari keberanian untuk pergi. Dari keputusan untuk memelihara diri sendiri setelah sekian lama hidup demi orang lain. Jangan takut meninggalkan rumah yang tak lagi jadi tempat pulang. Jangan ragu meninggalkan orang-orang yang hanya tahu menuntut, tapi tak pernah memeluk. Karena hidup ini terlalu singkat untuk terus memelihara luka dan menunggu keajaiban dari hati yang tak pernah benar-benar mencintaimu. Dan tidak semua luka harus didiamkan. Beberapa luka harus ditinggalkan, agar kamu bisa kembali tumbuh di tanah yang lebih subur, di bawah cahaya yang lebih hangat. Seperti Naila, kamu juga pantas bahagia. Karena tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang bangkit dari reruntuhan, lalu tersenyum. Bukan karena segalanya sempurna, tapi karena ia memilih untuk hidup dengan berani.